Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ala yufa'ilu fa'alatan wa fi'alan wa fi'alan fahuwa mufa'ilun wa jazwa mufa'alun fa'ilan mufa'ilun mufa'alun mufa'alun.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin Ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Baik, tadi baca Fatihah nggak tadi? Agak lu suruh baca Fatihah dulu lu. Oke, baca Al-Fatihah dulu. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ali baiti tsumma hadratin sultanil auliya As-Syekh Abdul Qadir Jalani qaddasallahu sirrahu san jami' wali songo, khususan Mbah Khalil Bangalan Madura, Mbah Hasyim Asari Jombang, Ki Abdul Rahman, Mbah Asad Samsul Arifin Situbondo, Ki Mbah Hamid Pasuruan, Ki Mbah Surga Surgi, Mbah Selagah, Mbah Khotam, Mbah Gede Pasuruan, Ki Ahmad Siddiq Jember, Ki Ma'ruf Kedunglo Kediri, Huson Ilaro Habib Soleh Tanggul, semua ulama-ulama, para sepuh, para kiai yang ada di Jawa Timur dan sekitarnya, Madura dan sekitarnya, Huson Ilaro, Mbah Maimun Zubair, Ki Bisri Mustafa, Mbah Maksum Rembang, Mbah Khususon Ilaro, Mbah Ahmad Mutamakin, Mbah Abdullah Salam, Ki Sal Mahfud, Mbah Madun Pondoan, Ki Abdullah Rifai, semua guru-guru yang ada di Hajin, Cebolek dan sekitarnya, Huson Ilaro, Ki Asnawi Kudus, Mbah Basir, Mbah Arwani, Mbah Duraihan, Mbah Mun, Mbah Ali, Mbah Fatoni, Mbah Anwar Kudus, semua guru-guru yang ada di Kudus, Syekh Jumadil Kubro Semarang, Huson Ilaro, para pini sepuh Cirebon dan sekitarnya, Banten dan sekitarnya, Huson Ilaro, Syekh Kuro Kerawang, Syekh Yusuf Purwakarta, Huson Ilaro, Syekh Yusuf, Ki Yusuf Taujiri Garut, Abah Anom, Ki Ilyas Ruhiyat, kemudian Ki Ruhiyat, Ajengan Khair Afandi, Mama Falak Pakintongan, semua ulama-ulama yang ada di Jawa Barat dan sekitarnya. Nafa'anallahu bi'ulumihim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, sekarang bahas isim ghairu munsharif ya. Tolong benar-benar dikuasai betul, dihafal betul, dipahami betul. Ini enggak ngaji ya Pak Apri. Mau masih sakit? Udah beli obat belum? Obat apaan? Apaan sih? Tinggal penyembuhan. Lah iya, semua kalau sakit tuh tinggal penyembuhan lu. Sino kadang-kadang rada-rada. Rin, mamang lu rada-rada. Ya udah agak enakan. Kalau emang udah enakan di sayur. Udah enakan ya. Oke. Sekarang ini kok muter-muter ya? Ini tanggal berapa sih? Jangan-jangan belum dibayar wifi nih. Trouble kan situ? Ini saya yang muter-muter nih. Oke, sekarang wal ilalu tis'u itu ya. Wal ilalu tis'u, nah itu keren tuh, perhatikan. Wal ilalu atis'u. Kenapa tis'u enggak tis'atu? Nah, karena ilal itu jamaknya ilat. Sementara mufradnya kan ilatun. Ilatun kan ada taknya. Nah, ma'dud yang ada taknisnya adat wajib mudzakkar. Makanya itu atis'u. Enggak atis'atu. Nyambung nih. Tuh maksudnya sedikit demi sedikit saya jelaskan
supaya kalian paham gitu loh. Wal ilalu tis'u, dan bermula elat-elat yang 9. Wal ilalu, dan bermula elat-elat atis'u yang 9. Ala sabilil ijmali, atas jalan atau cara global. Watti'adadi, dan menghitung detail. Ya addada yu'addidu, ta'didan ta'didatan, ta'dadan ti'dadan. Itu kalian boleh baca ti'dad, boleh baca ta'dad. Ya illah at-tis'ah, al-ilal at-tis'u, al-jam'u itu jamak. Maksudnya jamak, yang dimaksud dalam isim ghairu munsharif adalah sighat muntahal jumu. Wa huwa, dan bermula al-jam'u, far'un itu cabang, anil wahidi dari mufrad. Itu yang pertama jamak. Jamak maksudnya sighat muntahal jumu. Yang kedua wa waznul fi'li, dan wazan fi'il. Wa huwa, dan bermula wazan fi'il, far'un itu cabang, an waznil ismi, dari wazan isim. Kenapa sih kok wazan fi'il dan wazan fi'il itu cabang dari isim? Li'annal asla, karena sungguhnya hukum asal, fi kulli nau'in, dalam setiap jenis, ayyakuna itu bahwasanya ada, fihi itu di dalam kulli nau', apa al-waznu wazan, al-muhtasu yang dikhususkan, binau'in akhara dengan jenis yang lain. Fa idza kana, maka apabila ada fi itu di dalam kulli nau', apa dzalikal waznu itu wazan, karena maka ada apa dzalikal apa kullu nau' atau wazan fi'il, far'an itu cabang, liwaznihi terhadap wazannya asal. Wazannya asal berarti apa? Wazan isim kan? Tuh. Yang kedua dari isim ghairu munsharif adalah wazan fi'il. Itu kalian harus ingat, wazan fi'il itu apa? Langsung nyambung. Nah, wazan fi'il enggak berdiri sendiri, nanti digabung sama wasfiyah, digabung sama alamiah, maka Ahmad. Sekarang ikuti wazan af'ala, Yazid. Ada orang namanya Yazid. Kan Yazid itu kan fi'il mudhari'. Zada Yazidu. Ngerti kan? Lah kenapa Yazid terkenal dibuat nama? Kenapa Yansuru enggak? Nah, itu kan bahasa punya orang sono. Lah kan sama kan? Apa bedanya Yazid dengan Yansuru? Tapi kenapa Yazid itu nama yang familiar, nama yang terkenal. Sementara Yansuru kan fi'il mudhari' juga. Kenapa enggak dibuat nama? Oh, jelas ya? Nah, itu artinya wazan fi'il gitu loh. Kenapa Ahmad? Kenapa enggak ada nama? Kalau Ahmad kan mengikuti wazan af'ala. Nah, kenapa enggak ada nama Ikhtamada ngikuti wazan ifta'ala? Ngerti kan? Nah, itu ada nama-nama yang nama tersebut namanya wazan fi'il, ngikuti wazan fi'il. Yang kedua, wal adlu, dan adl. Wa huwa, dan bermula adl. Adl itu pindahan, gubahan. Wa huwa, dan bermula adl, far'un itu cabang, anil ma'duli anhu, dari ma'dul anhu, yang digubah anhu darinya. Itu wazan asal. Seperti Umar. Umar itu robahan, gubahan. Nama asal dari Umar itu adalah Amir, pakai ain. Amirun. Nyambung. Maka Umar gubahan. Li'annal asla, karena sungguhnya hukum asal,
Baqaul ismi itu tetapnya isim ala khalihi atas keadaannya isim. Yang ketiga adil, sambil ingat-ingat. Pertama sigot muntahal jumu, kedua wazan fi'il, ketiga adil. Adil atau kadang-kadang udul. Yang keempat wat ta'nisu dan taknis. Taknis ya perempuan kan, taknis an-nasa yu'annisu taknisan. Nah, perempuan, maksudnya perempuan itu apa? Memerempuankan fi'il. Wa huwa dan bermula taknis, far'un itu cabang, anit tadzkiri dari memudzakarkan. Li'annaka karena sesungguhnya kamu, takulu itu berkata siapa kamu, dalam contoh mudzakar qaimun. Kalau mudzakar qaimun, kalau muannas summa takulu, kemudian berkata siapa kamu qaimatun. Lo ngerti? Itu namanya taknis. Nah, taknis macam-macam. Kalau di Alfiyah alamatut taknisi ta'un wa alif. Itu yang keempat. Yang keempat isim ghairul munsharif taknis. Yang kelima wa ta'rifu dan ta'rif. Ta'rif itu maksudnya di sini memakrifatkan atau makrifat. Maksudnya ta'rif makrifat, yang dimaksud di sini adalah alamiah. Nama. Ngerti maksudnya? Kalau orang dibuat nama, kalau satu kata dibuat nama, itu makrifat. Kok makrifat? Ya, kan tertentu, khusus. Ngerti maksudnya? Lawannya khusus apa? Umum. Makanya umum itu bahasa Arabnya nakiroh. Wa huwa dan bermula ta'rif. Far'un itu sempalan, cabang. Anit tangkiri dari nakiroh. Li'anaka karena sungguhnya kamu, takulu itu berkata siapa kamu dalam menyontohkan nakiro rojulun. Kalau ma'rifat summa takulu ar-rojulu. Itu yang kelima. Ta'rif, maksudnya ta'rif apa tadi? Ala miyah nama. Gitu loh. Jadi apa namanya, masing-masing mempunyai kaidah tersendiri. Wa tarkib dan tarkib susunan. Wa huwa dan bermula tarkib, far'un itu sempalan, cabang, anil ifrodi dari ifrod tunggal. Tarkib biasanya yang ada dalam isim ghairul munsharif namanya tarkib masji. Karena tarkib macam-macam. Ngantuk dia. Apa? Lah orang ngantuk, ya kan? Karena tarkib isnadi. Ada orang umpamanya namanya koma zaitun. Tarkib. Ya kan? Cuman tarkibnya isnadi, musnad. Ada tarkib idhofi. Abdullah, Abdurrahman, itu tarkib idhofi. Ada tarkib masji, bukan majazi, masji, campuran. Rawa, Boko, Jati, Mekar, Jakarta. Jakarta itu kan asalnya Jayakarta. Nah, itu namanya tarkib masji. Gorontalo, Sulawesi, Riu, Hela Hulu, Riu Hula Hulu, ya apa. Ya kan? Nah, itu namanya tarkib. Maksudnya tarkib itu kan ada yang namanya tunggal. Namanya Ahmad. Kan tunggal kan? Lah beda kalau dalam tadi yang ditulis, yang kalian hapus itu Ma'di, Karib, Khadro, Maut. Kalau dalam bahasa Arab, kalau bahasa Indonesia ya kayak tadi itu. Rawa, Boko, ya kan? Ya, dan seterusnya. Ya termasuk balik papan. Loh, iya kan?
Orang tua kalian kan udah ada yang sebagian di balik papan atau suka bumi, ya nggak suka bumi ya dikubur bumi, matilah balik papan ya. Oh gitu maksudnya. Wal alifu wan nunu, dan alif dan nun az-zaidatani yang ditambahkan keduanya, berarti namanya ziyadah alif nun, tambahan alif nun. Contohnya Utsman, Affan, Bakron, Sakran, Tohron, dan lain sebagainya lah. Wa ziyadatuhuma, dan bermula menambahkan alif dan nun, far'un itu far'ul mazid alaih, itu cabangnya mazid alaih yang ditambahi atasnya. Itu keberapa itu? Ketujuh. Yang kedelapan, wal ujmatu, dan ujmah. Ujmah itu non Arab, wahya, dan bermula ujmah fi lisanil arabi, dalam bahasa Arab, far'ul arabiyah, itu sempalan bahasa Arab. Idzil aslu, karena bermula asalnya, fi kulli lisanin, dalam setiap lisan bahasa, Allah yukhalito, itu bahwa tidak boleh mencampurkan, hu pada kulli lisan, apa lisanun akharu, lisan atau bahasa yang lain. Nah kan dalam bahasa Arab nggak murni bahasa Arab. Buktinya Al-Quran juga ada yang bukan bahasa Arab ya. Contohnya itu tadi, nama-nama Nabi itu kan nggak semuanya bahasa Arab. Ibrahim, Quran bahasa Arab, tapi di dalamnya kayak nama-nama Nabi kan nggak semuanya Nabi itu bahasa Arab, itu loh maksudnya. Ngerti maksudnya? Ada bahasa Suryani, ada bahasa Ibrani, nah itu kan bukan bahasa Arab. Maka selain bahasa Arab itu namanya ajam atau ujmah, gitu loh. Wasifatu, dan sifat, wahia, dan bermula sifat, far'ul mausufi, itu cabang yang disifati. Yang ke-9 itu. Wa hadhihi tis'u, dan bermula ini 9. Yajma'u, itu mengumpulkan, ha pada hadhihi tis'u, ala tartibi, atas urutan, al-mazkuri, yang telah disebutkan. Apa qaulus syair, ucapan penyairnya ini supaya kalian kenal. Wahwa, dan bermula asyair. Asyair di sini bukan syair, tapi asyair penyair, orang yang mempunyai syair, itu maksudnya asyair. Kalau syairnya dalam bahasa Indonesia itu bahasa Arabnya syi'run, ngerti? Pakai sin titik 3. Kalau sin itu maknanya harga, paham? Tuh, weh, lu nyambung nggak? Apa lu nyambung? Nih, berdengerin. Syair itu isim fa'il. Kalau bahasa Indonesia penyair, ngerti? Penyair. Kalau syairnya dalam bahasa Indonesia itu syi'run. Nah itulah kalau bahasa Indonesianya syair. Nyambung? Pakai sin, maka nulisnya kudu benar. Kalau kurang titik, syi'run. Itu maknanya harga, price gitu loh. Ngerti? Maka kudu bener gitu. Nah itu semua wahwa, dan bermula asyair itu al-imamu, imam, al-allama, yang sangat alim, an-nahwiyu, an-nahwiyi berarti karena badal daripada asyairi, an-nahwiyi, yang merupakan tokoh ulama nahwu. Nama gelarnya Bahaiddin, kebanggaan agama. Kalau di Indonesia ada Gus Baha, kan Gus Baha juga sama namanya Bahauddin.
Kalau Gus Bak sebenarnya bukan Gus lah, Kiai beliau itu. Itu dominan dipanggil Gus gitu kan. Muhammad ibni An-Nukhasi, Muhammad bin Nukhas Al-Halabi. Nah tutup pintunya, selotin. Kamu yang baru masuk, itu suruh dia aja. Tutup lagi pintunya. Masuk main buka ya. Nah ini syairnya. Ijma' wazin adilan anis bima rifatin rakib wazid ujmatan fal wasfu qad kamula. Bakar basit diapalin itu. Ijma' wazin, kasih tahu lagi, suruh nutup lagi ntar. Ijma' wazin adilan anis bima rifatin rakib wazid ujmatan fal wasfu qad kamula. Ayo bareng-bareng. Ijma' wazin adilan. Kencang. Yang kencang. Sekali lagi. Ijma' wazin adilan anis bima rifatin rakib wazid ujmatan wal wasfu qad kamula. Oh, saya lagi yang kompak, yang hafal, kalau perlu langsung hafal. Ijma' waz, dengerin dulu lagunya biar ngerti. Karena ini bakar, kudu ngerti takteannya. Seno bacanya. Ijma' ribet lah. Ijma' wazin adilan anis bima rifatin rakib wazid ujmatan fal wasfu qad kamula. Ayo. Ijma' wazin adilan anis bima rifatin rakib wazid ujmatan fal wasfu qad mustafilun fa'ilun. Itu bakar basit. Kan biar ngerti patokannya kalian. Nih tulisannya begini, bakar basit tuh. Mustafilun fa'ilun, mustafilun fa'ilun, mustafilun fa'ilun, mustafilun fa'ilun. Lah mentakteknya begini. Ijma'. Oh. Ini kan hidup. Ini hidup. Ini kan sukun. Ini sukun. Soal harokat nggak masalah. Mus, ij, ngerti? Taf, ma, ilun, wazin. Ngerti maksudnya? Ini cara taktik, ini ilmu arut. Ini namanya bahrun atau bahar. Makanya bahar basit, bahar ada 16. Maka kudu bener. Ijma' wazin mustafilun mus ij taf ma ilun wazin. Oh. At fa'ilun kan gitu. Ijma' wazin adilan. Itu kan adilan. Kalau tulis kan begini. Kalau di situ kan adilan lam alif. Ngerti maksudnya? Nah dalam wazan itu nggak ada tanwin. Tanwin itu dijadikan nun sukun. Ngerti maksudnya? Itu cara mentak. Namanya takte. Koto'a yukoti'u takoti'an. Mencocokkan kaidah. Oh itu loh maksudnya. Nanti anis. Nah, kan sudah tinggal dan seterusnya lah. Oh. Nyambung nih. Tuh biar paham. Apalin itu.
ijma wazin adilan anis bima rifatin rakib wazid ujmatan fal wasfukot kamula. Kot kamula kan penyempurna 9. Ngerti maksudnya? Nah kalian ngapalin nadom itu sama dengan ngapalin globalnya isim ghairu munsharif. Kalau ngantuk mulu bukan munsharif, munsarab. Ya ngantuk lah iya kan. Oke ya, artikan ijma, kumpullah siapa kamu. Yaitu Syekhut Muntahal Jumu. Wazin dan timbanglah siapa kamu. Kumpul ditimbang adilan dengan hale adil. Anis, perempuankanlah kamu bima'rifatin dengan mengenal. Ya itulah anis alif taknis bima'rifatin ya. Ma'rifat, maksudnya ma'rifat apa? Ala mia, diingat-ingat itu nanti biar gak keder kalian. Rakib yaitu tarkib masdi. Wazid yaitu ziyadah alif nun. Ujmatan ya ujmah itu kan ajam. Fal wasfu wasfiyana kot kamula sempurna. Lafat kalimat ijma. Lafat kamula bitaslisi mimi kamula dengan membaca 3 memnya kamula. Jadi boleh kamula, boleh kamila, boleh kamala. Ngerti maksudnya? Tulis yang benar, jangan sok tahu. Bitaslisi mimi kamula dengan membaca 3 itu maksudnya fathah, dhammah, kasroh. Memnya lafat kamula. Jadi kalau fathah ya kamala, kalau dhammah ya kamula, kalau kasroh ya kamila. Nah terus itu ada alifnya, alif apa? Wa alifuhu, dan bermula alifnya kamula itu lil itlaqi, untuk kemutlakan. Dalam syair huruf akhir tuh kalau fathah ya tambahin alif, itu namanya alifnya alif itlaq. Summa minha, kemudian itu di antara 9 ma bermula lafat, huwa yang bermula ma, madhkurun itu yang disebutkan, bisorikhil ismi, dengan kejelasan nama. Wa minha, dan itu di antara 9 dalam syair itu, ma bermula lafat, huwa yang bermula ma, madhkurun itu yang disebutkan, bitorikil istiqoqi, dengan cara mustaknya. Tahu mustak gak? Mustak itu pecahnya kalam. Ijma itu kan gak jelas, maksudnya gak sorih. Ijma itu diambil muntahal jumu, diambil jamak, tapi cara pengambilannya berupa fi'il amar mustak. Ngerti maksudnya? Itu mustak. Makanya mustak itu apa? Sumber. Kalau ono ngantuk, loh ya kan, udah biarin lah, bodo amat lah. Mau tidur, udah tidur aja. Pokok mau tidur, siram kalian. Lu mau tidur, udah sana tidur, apa-apa dah, kasihan. Ya serius, lu kan katanya sakit, udah sana tidur. Sampingnya di situ aja tidurnya, nggak usah di atas. Ntar di atas ngompol lagi. No, belakangnya Andri itu udah situ melungker, nggak usah ke depan, udah situ. Jangan ke depan sono, ntar ngiler lagi. Udah di situ, udah tidur situ, udah ngelingker, udah ngelitak, udah setak. Udah tidur di situ, la ilaha illallah. Jangan lu senter, no, malu dia. Mau ambilin bantal sama kasur. Ya udah tidur, ini nyalain yuk. Udah gerah yuk. Udah tidur letak. Oke. Udah biarin ntar kalau tidur dewek. Udah kalau ngantuk tidur di situ. Kasihan masih sakit.
Faidza istama'a, maka apabila kumpul fil ismi dalam satu nama apa illatani, dua illat, min hadhil ilali, min hadhihi tis'i, dari ini 9 illat, aw wahidatun, nar saya tulis aw sonan apa no luma, aw wahidatun, atau salah satu, aw wahidatun, kesonoin, masih nggak paham lu min hadhit, mana tadi? Oh, atasnya ya kelewat ya. Fil ismi apa illatani, dua illat. Dari kemarin dikasih tahu saya nggak mudeng dulu. Min hadhil tis'i, dari ini illat 9, awahidatun, atau satu illat, takumu, yang menempati apa wahidah, maqamahuma, pada tempatnya illatan. Jawabnya idza sara khina idzin musyabihan lil fi'li. Sara, maka jadi apa isim khina idzin, ketika ini apa maksudnya? Oh, ayo latihan. Apa no? Sebelumnya kan maksud saya kalian saya latih supaya bisa mentakdirkan khina idzin, tapi dengan kalimat yang tersirat sebelumnya. Kan sebelumnya faidza istama'a fil ismi illatani dan seterusnya. Soro khina idzin berarti apa? Oh, khina idzin ay khina ijtama'a fil ismi, istama'nya harus dibawa. Kan wa antum khina idzin tangzurun. Kan fa amma idza balagatil khulqum wa antum khina idzin, kan gitu. Ai khina id balagatir ruhu al khulqum. Itu maka fi'il harus fi'il khina idzin itu. Dominannya lah fi'il. Maka khina idzin ai khina id ijtama'a fil ismi illatani dan seterusnya. Nah, tujuannya apa? Saya tekankan, saya tegaskan seperti itu, kalian supaya bisa ngambil langkah sendiri saat membaca kitab. Karena mentakdirkan yang seperti itu sulit. Kalau nggak kalian latih, nggak kalian biasakan, ya nggak bisa-bisa. Ngerti maksudnya? Maka kan saya bilang serius, begitu loh. Khina idzin ay khina ijtama'a fil ismi illatani. Yo. Kalau kalian udah bisa mentakdirkan seperti itu, pasti paham baca kitab. Gitu loh maksudnya. Soro, nah, soro kan saudaranya kana. Musyabihan, itu yang menyerupai lil fi'li, kepada fi'il, min jihati anna fil fi'li, dari sisi sesungguhnya itu dalam fi'il apa yang ana far'iyataini, dua cabang. Itu isimnya ana, anil ismi, dari isim. Ihdahuma, yang bermula salah satunya far'iyatain, itu min jihatil lafzi, dari sisi lafaz. Wahia, dan bermula jihatul lafzi, al istiqaqu, itu mustaq. Fa innal fi'la, maka sesungguhnya fi'il itu mustaqun, bersumber. Mustaqun itu sama dengan masdar. Maka kenapa masdar itu disebut masdar? Masdar itu mana asalnya apa? Sumber. Karena masdar itu sumber
yang memuncratkan, yang mengeluarkan kalimat-kalimat lain. Kan udah saya kasih tahu, ingat no? Kan kalian karena biasa ngapalinya kan nasoro yansuru nasron, ngerti kan? Seolah-olah kalian apalnya fi'il itu aslinya nasoro, enggak. Aslinya nasron itu. Nasoro itu terambil dari nasron. Yansuru terambil dari nasron. Nasirun kan isim fa'il. Itu terambil dari nasron. Mansur, unsur, mansurun dan seterusnya itu terambil dari masdar. Maka namanya masdar. Masdar itu sumber. Nah, nama lain dari masdar itu mustaq. Dipandang dari sisi masdar itu sumber asal kalimat. Itu mustaq. Nah, mustaq dari kata-kata sakko. Mana sakko? Pecah. Ditambahin alif, sin sama ta. Istakko menjadi mustakun. Istakko yastaku istiqokon wa mustakon. Ngerti? Nah, itu maksudnya apa? Pecahan asal. Nyambung maksudnya nih. Mustaknya apa? Ya mungkin kalian yang baru-baru kayak Kevin Maftu belum paham. Tapi nggak apa-apa, saya ulang-ulang. Nanti kan lama-lama paham. Lu ngerti maksudnya? Nah, itulah pentingnya. Masih belum familiar mustak itu di telinga kalian. Nanti lama-lama akan paham. Fa'innal fi'la, maka sebenarnya fi'il itu mustakun, pecah. Minal masdari, dari masdar tuh. Wasaniyatuhuma, dan bermula keduanya far'iyatain, itu min jihatil makna, dari sisi makna. Wahiyah, dan bermula jihatil makna, itu al-ifadatu, memberi faedah. Fa'innal fi'la, maka sesungguhnya fi'il, la budda, itu harus selalu bagi fi'il, min fa'ilin, dari fa'il. Wal fa'ilu, dan bermula fa'il, itu la yakunu, tidaklah ada apa fa'il, tidak ada itu illasman, kecuali isim. Nah, bacanya begitu, illasman, bukan illa isman. Karena hamzahnya hamzah wasol. Illasman, ngerti? Latihan. Fa'idha asbahahu al-ismu fi dzalika, fa'idha asbaha, maka apabila menyerupai hu pada itu fi'il, apa al-ismu isim, fi dzalika dalam itu cabang tadi, karena maka ada apa isim, ada itu mislahu, seperti fi'il. Kok isim seperti fi'il? Sama. Nah, fimtinaima, fi-nya itu namanya wajah syabah. Perhatikan biar kalian keren. Kan tadi bilang, ya memang ribet ya. Udah gak apa-apa, dikit-dikit. Fi'il, isim, tadi kan ada dua cabang, ya kan? Yang satu cabang kembali kepada lafadz, itu belum kelar sih masalahnya, Musa jelasin. Ntar dulu dah. Tapi ntar perhatikan betul ya. Fimtina ima itu wajah sabahnya dalam mencegahnya sesuatu, yamtani'u, yang tercegah apa ma fihi, di dalam fi'il. Minal jarri, nyatanya dari jer. Fi'il ada nggak yang dibaca jer? Nggak ada. Karena isim menyerupai fi'il, maka isim pun nggak boleh dibaca jer, maksud dibaca kasroh. Maka isim ghairu munsorib, tanda jernya bukan kasroh tapi fathah. Kenapa? Karena menyerupai fi'il. Sementara fi'il tidak ada yang dibaca kasroh, tepatnya kasroh, gitu loh. Jer, tapi jernya yang menggunakan kasroh. Nyambung nih. Memang itu redaksinya jer, tapi tepatnya kasroh. Wa tanwini, dan tanwin. Fi'il ada nggak yang ditanwini? Fi'il ada nggak yang ditanwini? Nggak ada. Maka isim ghairu munsorib
ya tidak boleh ditanwini karena menyerupai fi'il. Udah segitu dulu dah. Summa ta'rif wal wasfu illatani. Oh, udah. Perhatikan. Saya mulai bahas fa'idzah istama'a fil ismi illatani. Ini kenapa? Udah saya tulis dulu ini dulu. Nadom tadi yang kalian harus wajib hafal ya. Ini bismillah yang dihapus. Ya, habis ini. Dihafalin semua, laki perempuan kudu hafal. Ijma' wazin adilan anis bima rifatin. Rakib wazid ujmatan fal wasfu qad kamula. Bisa ngeliat gak? Enggak. Dan saya nulis kudu bener. Walaupun saya nggak ngeliat, bener tulisannya. Itulah paham. Ijma' wazin adilan anis bima rifatin rakib wazid ujmatan fal wasfu qad kamula. Kudu hafal. Satu, ijma'. Ini dari Segot Muntahal Jumu. Satu. Dua, wazin maksudnya wazan fi'il. Adilan. Tiga, berarti adil atau nama lainnya udul. Anis itu taknis. Bima'rifatin, ma'rifat. Maksudnya ma'rifat alamiah. Ingat 4, 5, 6 rokib. Maksudnya tarkib. Maksudnya tarkib adalah tarkib masjid. 7 wazid. Maksudnya wazid ziyadah alif nun. Ini udah hafal kalian. Ujmatan 8 ajam. Fal wasfu 9 wasfiyah. Pokok utamanya ini sama ini. Itu pokok utamanya. Makanya nanti kalau udah selesai saya bikin tabel. Nanti ma'rifat maksudnya alamiah ada pasangannya. Wazan fi'il, udul, taknis, terkib masjid, ziyadah alif nun, ajam. 6 tuh 2, 3, 4, 5, 6 ya 6. Wasfiyah enggak semuanya. Wasfiyah cuman ada 1 wazan fi'il, udul sama taknis. Ini enggak ada. Ini enggak ada 2 nih. Bisa 4 sama ziyadah alif nun. Ini kudu hafal. Maka ijma' wazin adilan anis bima'rifatin rakib wazid uzmatan fal wasfu qad kamula. Itu ada 9. Nah, terus secara pemahaman ini. Nah, yang pemahaman detail, perhatikan yang untuk berikutnya. Fa'idzah istama'a tadi. Itu tolong kalian perhatikan supaya ke depan nanti membantu kalian.
Fa idza istama'a fil ismi illatani min hadhihi tis'i awahidatun takumu maqamahuma sara khina idzin musabihan lil fi'li min jihati anna fil fi'li far'iyataini anil ismi. Maksudnya apabila di dalam satu isim, maksudnya satu isim ghairu munsharif. Tolong perhatikan ya, perempuan kalau diperhatiin. Apabila di dalam satu isim kumpul dua elat dari 9. Kan semuanya tadi 9. Kan enggak semuanya 9 ngumpul. Paling banyak 2. Atau satu elat awahidatun takumu maqamahuma, atau satu elat tapi menempati posisinya 2 elat. Yaitu sigat muntahal jumu' dan sigat alif taknis. Man kalau alif taknis biasanya enggak ada sigatnya. Maka sara khina idzin musabihan lil fi'li. Ketika dalam satu isim tadi terdapat lafadz atau pengaruh yang menyerupai fi'il dari sisi mana tadi? Dari sisi salah satunya dari sisi lafadz. Kalau dari sisi lafadz itu dari mustaknya, dari sumbernya. Dan yang kedua min jihatil makna. Tahu mustaknya ya. Maksudnya gini, perhatikan. Umpamanya ada orang namanya Ahmad. Ahmadu atau sebagai pembanding Yazid. Yazidu umpamanya. Ahmad secara wazan kan ngikuti wazan af'ala. Oke? Yazid itu kan secara wazan ngikuti yaf'ilu. Kok ini yazidu, Pak? Asalnya ini sukun, ini kasroh. Nyambung? Asalnya begitu. Ini ada proses iqlal. Maka dirubah. Kasrohnya ya ini huruf elat. Kok diharokatin? Berat. Harokatnya ya dipindah ke zai, sukunnya zai dipindah ke ya, maka menjadinya ya Yazid. Nyambung? Nah, Ahmad dan Yazid itu mempunyai 2 elat. Perhatikan, ini untuk mengantarkan, membantu ke sono biar kalian gampang. Yang satu sisi dari segi lafadznya Ahmad kan itu wazan af'al. Mustaknya, ngerti maksudnya? Itu namanya sebut wazan fi'il. Elatnya maksudnya wazan fi'il. Ini yang dipahami dari sisi mustaknya, sumbernya, zahirnya. Yang kedua, Ahmad itu kan mempunyai makna. Maknanya apa? Ya nama orang. Nah, itulah namanya alamiah. Nyambung? Nah, di situ ifadahnya di situ gitu loh. Paham ya? Ini yang sulit. Kalau kalian udah klik, udah paham, udah gampang. Isim ghairu munsharif bisa ketebak semua. Nah, dan bahkan kalian ada orang baca Quran umpamanya atau apa salah bisa dideteksi. Ya, karena lah disitulah umpamanya saya tiduran kalian baca kitab kok salah, walaupun saya nggak ngelihat saya tahu. Ngerti maksudnya? Ya karena ada rumusnya. Umpamanya kalian kan udah pada hafal. Umpamanya diartikan. Kalian udah pada hafal jurumiyah. Umpamanya babul mubtada'i, al mubtada'u wal ismu al marfu al ari anil awamil al lafdhiyah, kan gitu. Tiba-tiba ada yang baca al mubtada'u wal ismu al marfu al ariyu
Al-Ari dibaca Al-Ariyu. Ya, itu mah riyu. Oh no ya. Ngerti? Al-Ari karena kemarin udah dibahas. Itu termasuk yang tadi sore ya. Lafadz yang i'rabnya kirakan. Kan gitu. Otomatis kedengarannya di telinga nggak enak. Ngerti maksudnya? Tuh sama aja seperti itu gitu loh. Nyambung ya? Itu maksudnya. Nah kenapa isim tadi seperti lafadz Ahmad, Yazid disebut isim ghairu munsharif? Karena dia ada kesamaan ke fi'il. Ahmad ngikuti wazan af'al kan fi'il madhi. Yazid ngikuti wazan yaf'il kan fi'il mudhari'. Sementara kesamaannya isim kepada fi'il itu mempunyai pengaruh, mempunyai dampak. Apa dampak dan pengaruhnya? Kalau umpamanya lafadz Zaidun itu ditanwini, karena Zaidun isim biasa. Sementara Ahmad dan Yazid karena ngikuti wazan fi'il, maka kan artinya isim yang ada kesamaan dalam fi'il. Ngerti? Samanya apa? Wazannya. Nah, maka isim ini pun ketularan pengaruh fi'il. Apa pengaruhnya? Fi'il nggak ada yang ditanwini. Kedua, fi'il nggak ada yang dibaca kasroh. Nggak ada yang dibaca jer kok boleh. Fi'il nggak ada yang dibaca jer. Emang ada fi'il dibaca jer? Nggak ada, karena fi'il itu cirinya isim. Ngerti? Nah, walaupun Ahmad dan Yazid ini isim, tapi dia ada pengaruh fi'il. Maka dia pertama tidak ditanwini, kedua tidak dibaca jer atau dibaca kasroh. Nyambung? Nah, itulah alasannya. Alasan yang secara lafadz ini kembalinya namanya wazan fi'il. Yang dari sisi makna itu namanya alamiyah. Nyambung? Harusnya nyambung. Gitu loh. Kudu nyambung. Nah kalau nyambung lah itulah keren. Nah kalau kalian udah nyambung, diterus di mutolaah, tuh nggak bakalan lu lebaran aja punya pikiran pulang kampung. Nggak. Ke saya dulu begitu. Bukan saya ngomong pepesan kosong. Kalian boleh tanya. Nah itu beliau Kiai Julil Absor Abdallah. Saya lebaran nggak pernah pulang. Khidmat di rumahnya Kiai. Rumahnya Kiai kalau lebaran kan banyak tamu. Saya nggak pulang. Ya sama, kampung saya di Kudus, sementara saya nyanterin di Pati, beda kabupaten, nggak pulang saya. Bukan pikirannya pulang, nggak tertarik. Kenapa? Ngajinya udah nyaman. Di pondok malah terus mutolah nggak ada yang ganggu. Kalau orang sudah merasakan rasa nih, zauk ya. Kalau kalian udah mempunyai zauk dengan kitab, Masya Allah, alim. Maka itulah sumber mahabbah, cinta ilmu ya di situ. Belum lagi ntar kalau rasa kita connect sama Allah. Kalian zikir wirid tek. Allah itu bukan kayak apa-apa dan bukan kayak siapa-siapa. Mukhalafatulil hawadisi, laisa kamislihi syai'un. Udah kita zikiran, udah nyaman. Orang pada teriak cewawaan gini ya orang masih ketipu dunia kok. Nah kita udah mahabbahnya sama Allah, udah lintas dunia. Ngerti maksudnya? Ilmu pun sama seperti itu. Itulah zauk. Zauk itu penting, rasa. Kita ngaji pun pakai rasa. Kalau kita ngaji pakai rasa, enggak bakalan kepengaruh. Ya kayak Seno, emaknya, ya enggak, masak semur jengkol aja loh. Pulang sampai 3 hari, lu dengerin loh, mamang lu loh, ya enggak?
Itu Seno, ngerti Kong? Lu pulang Kong? Pulang Pak. Wuh. Kalau engkong nggak pulang, bukan dia yang nangis, bapaknya yang nangis. Ya Pak? Lah iya, lah emangnya. Loh saya tuh serius loh ngomong tadi loh. Saya itu Lebaran saya masih bujang, bukan saya udah keluar Kang, masih bujang. Termasuk saya di Jakarta. Itu nggak pulang-pulang saya, bodoh amat. Nah, siapa Santi pernah saja nggak ada dulu. Arifin sama Ani saya pernah. Saya dulu di Bukit Duri, bapak angkat saya di Bukit Duri. Serius, bukan kok undul pulang, enggak. Di Jakarta, bodoh amat. Bener. Bahkan saya nikah itu keluarga saya yang di Kudus nggak ada yang saya kasih tahu. Serius. Tanya Pak Disharip, nah orang yang masih ada. Tanya RW Botin. Nah, kan RW Botin itu yang termasuk ngawal saya waktu nikah. Bukan ngarang-ngarang cerita. Nah, bapak saya udah meninggal. Saya laki-laki. Saya hadapi sendiri. Enggak cengeng, saya nggak mau ngerepotin emak. Beda sama Aldi, mak lu ya nggak? Kayak anak kambing aja. Kalau anak kambing apa? Kan gitu kan. Cemen siap mah. Apa kok? Lah pokoknya sama. Lah iya kan? Oke ya. Oke. Suma ta'rif, kemudian bermula ta'rif. Nah, ta'rif itu maksudnya alamiah. Nyambung ya? Wal wasfu dan isim sifat itu illatani, dua illat, maknawiyatani yang bangsa makna. Ingat-ingat. Kenapa ada dua illat? Dua illat itu enggak lepas dari alamiah dan wasfiyah, itu dari sisi makna. Loh. Wa baqiyatul ilali, dan bermula sisanya illat-illat atis'i yang 9, lafdhiyatun itu lafdhi. Nih saya tulis tetap. Ini tolong kalian inget-inget baik-baik supaya nanti memahaminya nggak rancu. Nih, alamiah atau ma'rifat itu dipandang dari itu adalah elatnya namanya elat maknawiyah atau makna gampangannya. Nyambung ya? Itu yang pertama. Yang kedua al-wasfu atau wasfiyah. Ini pun sama. Elatnya elat maknawiyah. Jadi kalau ada kayak di sini Ahmad, Yazid, kok wazan fi'il itu berarti elatnya elat lafziyah. Ngerti? Sementara alamiah itu adalah elat maknawiyah. Kenapa dalam isim ghairu munsharif harus yang dua elat? Kok illatani min ilalitis'i, harus ada dua elat. Elat itu kan alasan. Nah, dua elat yang dimaksud ya ini. Elat maknawiyah itu ada dua, yaitu ma'rifat atau alamiah dan wasfiyah. Sementara kalau ini satu elat, perhatikan. Sigat mundal jumu dan taknis, ya, itu cuma satu elat. Itu pun pakai alif, yang kalau pakai tak tetap. Nah, nanti dibahaslah tahap berikutnya. Wazan fi'il, adl, tarkib masji, ziyadah alif, nun, ajam, itu ini kan tadi elat manawiyah. Nah, yang lainnya itu baqiyatul ilal, maksudnya baqiyatul ilal, sisanya ilal, kan berarti ada 7. Mulai sigat muntahal jumu, wazan fi'il, adl, taknis, terkib masji, ziyadah alif, nun, ajam, itu namanya ilat lafziyah. Apa maksudnya ilat lafziyah? Ilatnya dipandang dari sisi lafaz. Kalian bisa bedakan kan?
Lafaz ya dohir. Tapi kalau makna, ya makna ya arti. Lawannya dohir. Ngerti maksudnya? Gitu loh. Oke? Oke, lanjut. Jam berapa? Wah, udah lama ini. Udah lantar bujeng lah. Fal jam'u syartuhu besok itu. Oke? Sudah 1 jam. Kita lanjut. Ngasuh sebentar. Tentu bersama-sama dengan doa kifatul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.